Shalom, selamat pagi buat kita semua, para pendoa yang ada di rumah-rumah pada saat ini, yang sedang menantikan kasih Tuhan, yang sedang merindukan hadirat Tuhan. Saat ini kita buka hati kita siapkan hati kita akan mulai doa kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, segala hormat pujian syukur kami datang ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa kerinduan hati kami bawa Tuhan saat ini Tuhan, hati kami rindu untuk memberikan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa luar biasa ya Tuhan. Berkati kami semuanya saat ini ya Tuhan, bersama-sama Tuhan berdoa pada pagi hari ini dengan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Nah, saat ini kita sembah Tuhan, kita bawa kerinduan hati kita dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan kami nantikan Tuhan lebih dalam lagi hadirat memenuhi setiap kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami Tuhan, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang lebih lagi. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
Syukur kita. Haleluya. Datanglah kebaikan. Kita bawa dengan ucapan syukur kita. Mari kita saat ini ada di rumah kita bertepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati
bersyukur, rasakan kebenarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dengan apa? Dengan bersorak-sorai, dengan bersorak-sorai, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita lebih naikkan pujian kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, rasakan kebenarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dengan apa? Dengan bersorak-sorai, dengan bersorak-sorai, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Kita lebih lagi naikkan pujian kepada Tuhan dengan sukacita, karena kita tahu Yesus itulah satu-satunya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lebih lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Saya masih memuji Tuhan, kita bertepuk tangan yang ada di rumah. Kita lebih sekali lagi, karena pujian itu Yesus itulah satu-satu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yang percaya hari ini Tuhan menolong kita. Amin. Akan kembali, angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Haleluya. Nah, upah kita besar di surga. Amin. Karena kita tahu Yesus itulah satu-satunya penolong kita, penebus kita. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
terlebih lagi siapkan hati kita lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Benar-benar saat ini kita rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kekuatan sukacita yang terus memberikan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Tanya puji kepada Tuhan, ku tak membawa apapun juga Tuhan. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali sekali lagi ku tak membawa apapun. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Benar ya Tuhan, saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai inilah Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai inilah Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Oh, oh,
Perlindunganmu Tuhan, imanku
Ada mujizat
dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku pandang bersama-Mu. Pagi hari ini kami terima mujizat-Nya Tuhan. Amin. Kau menyelidiki hati kami ketika kami memuji, menyembah, ketika kami mengangkat tangan. Kau menyelidiki kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Isi hati kami dengan kasih-Mu, dengan damai-Mu. Isi hati kami dengan Roh yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami akan mendengarkan suara-Mu yang tertulis lewat Alkitab kami. Berbicara Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, bagi yang berdiri silakan duduk. Saudara yang kasih, kita ambil Alkitab kita, saudaraku. Kita buka Alkitab kita. Ya, dari saudara yang kasih, dari Kisah Para Rasul 22. Kita baca, saudaraku, untuk boleh memberkati kita satu pasal hari ini. Kisah Para Rasul 22 ayat yang pertama, ya saudara. Saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti saudara baca ayat yang kedua, kita baca firman Tuhan ini. Saudara, bagaimana Paulus juga mendengarkan suara Tuhan. Saudara, bagaimana Paulus diliputi oleh Roh Kudus, kita juga bisa demikian. Nah, saudaraku, rindukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai jawaban bagi kita. Kita untuk bisa dekat dengan Tuhan, saudaraku, pertama dengan pujian penyembahan. Pujian adalah pintu gerbang masuk dalam hadirat Tuhan. Kemudian saudaraku masuk halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus, saudaraku. Kita masuk pintu hadirat Tuhan yaitu dengan pujian. Kemudian kita lebih dalam lagi dalam penyembahan masuk ke ruang maha kudus. Kita dengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dengar suara Tuhan, lewat firman Tuhan, baca firman Tuhan, pujian penyembahan tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Jangan ketika kita memuji Tuhan, saudara yang kasih, sukacita semangat, tapi baca firman Tuhan, ada yang tidak ikut membacanya. Kiranya dari awal sampai berakhirnya, ibadah kita hanya 1 jam. Ya, kiranya kita makin terus, makin naik, makin naik. Baca firman Tuhan. Dan ikuti pembacaan firman Tuhan. Hanya sebentar. Kita ibadah hanya sebentar. Hanya 1 jam. Ya. Jadi dengarkan saudaraku. Buka hati kita kepada Tuhan. Saudaraku. Makin siang nanti. Makin banyak pengikutnya. Bukan makin turun. Ya saudaraku yang kasih. Berarti kita rindu akan firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kasih. Kita terus dipagari. Dilengkapi oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan bagi kita. Nah, saya akan membaca saudaraku. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diriku. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit.
mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mataku itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu, lihatlah. Maka seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah itu aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kerakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, nyakalah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus terlentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah orang warga negara Rom apabila tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku menyukai hak itu, mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memberitakan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkan kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Kita telah membaca firman Tuhan ini, saudaraku, bagaimana Paulus, saudara yang kasih, bersaksi, ya, saudara. Ketika dia hendak disesah, saudara, Paulus berkata, bolehkah aku berbicara? Maka Paulus menceritakan bagaimana asal usulnya dan bagaimana dia bertobat, saudaraku. Nah, dia berkata, saudaraku, di sini ada yang hendak kukatakan kepadamu tentang pembelaan diriku. Nah, orang banyak itu mendengar semuanya apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Dia memperkenalkan dirinya. Sebenarnya Paulus itu mereka tahu juga siapa dia. Aku ini adalah
dikatakan seorang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan sama seperti kamu. Jadi Paulus itu adalah orang yang sangat pintar, saudaraku. Gamaliel pada waktu itu adalah seorang dosen yang terhebat, terpintar di seluruh muka bumi, saudaraku. Gamaliel, ya. Itulah dosennya, itulah gurunya daripada Paulus itu. Dia katakan, aku ini adalah orang yang giat sama seperti kamu. Dan kamu tahu dulu bagaimana aku menyesal orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu. Aku mengambil surat dari pemerintah, surat izin untuk menarik laki-laki perempuan dari rumah-rumah ibadah dan menyesal mereka. Kamu tahu itu. Paulus menyaksikan perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi satu kali ketika aku ingin pergi ke Damsyik, mau membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan di sana, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepadaku dengan cahaya yang begitu berkilau, sehingga dia berbicara kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa kau aniaya aku? Nah, kemudian aku berkata kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Nah, saudaraku yang kasih, Paulus menceritakan bagaimana dia bertobat, bagaimana dia percaya kepada Tuhan, bagaimana dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya. Perubahan yang begitu luar biasa itu bisa terjadi kepada Paulus itu. Dia ceritakan, kemarin saya berkata, saudaraku, kesaksian adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang bisa itu memberkati orang lain. Ketika kita pun membaca kesaksian Paulus ini, kita diberkati, saudara. Ada banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita rindu bersaksi. Ada banyak, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 28. Demikianlah kita tahu sekarang dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara sakit pada saat ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berpikiran positif, saudara yang kasih, kalau saya demikian, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku sakit, aku berdoa kuasa mujizat Tuhan terjadi di diri Yesus menyembuhkan. Tapi sampai 2 hari gak sembuh, 3 hari gak sembuh. Kemudian saya berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki Tuhan? Di tempat tidur saya itu, saya bisa sambil tidur, saya mendengar suara Tuhan. Ada banyak yang Tuhan sampaikan kepada saya tempat tidur itu. Kemudian, karena mungkin kalau saya tidak seperti itu, saya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan ada lebih daripada itu hal-hal yang saya hadapi. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ada rencanamu di balik ini semua. Beritahu kepada aku Tuhan. Setiap apapun yang kita alami dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang baik akan hal itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada maksud Tuhan dengan hal-hal yang kita alami itu. Maka itu akan kita pakai bersaksi kepada orang lain bahwasanya Tuhan telah menolong kita, Tuhan memberkati kita. Paulus berkata, kau lihat, aku juga sama seperti kamu. Aku di bawah pimpinan Gamaliel. Aku ini seorang yang giat, orang yang sangat bersungguh-sungguh sama seperti kamu juga. Tapi ketika aku pergi ke Damsyik, hendak menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sana, maka Tuhan menjumpai aku di tengah jalan itu dengan sebuah cahaya yang berkilat demikian rupa dan membuat aku tersungkur, dan aku mendengar sebuah suara, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Orang-orang menyertai aku mendengarkan suara, orang-orang yang menyertai aku melihat cahaya itu, tapi mereka tidak mendengar suara itu. Karena Tuhan tidak berbicara, tidak punya rencana yang sama kepada saya dan saudara. Berbeda-beda rencana Tuhan kepada kita. Berbeda-beda panggilan Tuhan bagi kita. Makanya suara itu tidak mereka dengar. Karena pernyataan Tuhan itu khusus kepada Paulus. Bangkitlah, aku akan memakai engkau menjadi alatku bagi bangsa-bangsa. Kalau kepada yang lain bukan bangsa-bangsa. Mungkin hanya satu kota, mungkin di desa, mungkin satu kecamatan. Tapi Paulus itu dipakai oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, jadi berbeda panggilan kita masing-masing di dalam Tuhan. Nah, kemudian
Paulus itu yang tadinya yang namanya Saulus, mulai dia meraba-raba karena cahaya kemuliaan Tuhan itu begitu berkilau sekali sehingga membuat matanya buta, dan teman-temannya menuntun dia sampai ke rumah Ananias, saudaraku. Ananias berkata, Saulus, bangkitlah saudaraku, bukankah Tuhan telah berbicara kepadamu? Apalagi yang kau tunggu sekarang? Ayo, berilah dirimu dibaptis. Jadi saudaraku yang kasih, Paulus dibaptis. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Yang pertama. Yang kedua, baptisan itu adalah tanda penyatuan kepada penyatuan dengan tubuh Kristus dan menjadi milik Kristus. Dan itu adalah amanat agungnya Tuhan, saudaraku. Ada banyak perintah dalam Alkitab ini, tapi saudaraku, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah perintah di atas segala perintah. Apakah itu? Firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi baptisan air itu juga adalah penyatuan kita dengan Allah Trinitas, dengan Allah Tritunggal. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penyatuan kita dengan tubuh Kristus, penyatuan kita dengan Allah Tritunggal itu. Dan kemudian yang keempat, mati, penyatuan kita dengan Yesus, mati bersama-sama dengan Yesus, menenggelamkan manusia lama kita. Saudaraku, adalah lambang daripada lahiriah, yaitu mati bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan air itu, kemudian bangkit lagi bersama-sama dengan Kristus. Nah, itulah baptisan air itu. Jadi saudaraku, pentingnya baptisan air. Nah, pentingnya baptisan air dikatakan ayat 16 itu tadi, bangkitlah, berilah dirimu dibaptis. Jadi kemudian juga saudaraku yang kekasih, baptisan itu adalah penyucian dari segala dosa-dosa kita. Penyucian dari segala dosa-dosa kita, tanda pertobatan. Jadi Paulus bertobat dan diselamatkan dalam perjalanan ke Damsyik, saudaraku yang kasih. Itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, serta komitmen untuk meninggalkan segala dosa dan menyatukan diri dengan rencana Allah. Kalau demikian, baptisan air itu sangat penting, saudaraku yang kasih. Nah, orang itu heran dan orang itu tahu akan hal itu. Saudara, Paulus itu memang dia begitu dulu. Dia itu meminta surat untuk menyesah orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang begitu giatnya dia. Ada orang, saudaraku yang kekasih, yang percaya. Ada orang yang memang tegar hati, keras hati. Ada orang yang percaya tapi masih takut dengan teriakan-teriakan orang lain. Karena ada orang yang membabi buta. Mereka menghamburkan debu ke tanah. Dia katakan, enyahkan dia, dia tidak layak ada di sini. Maka ketika dia berdoa, saudaraku, Roh Tuhan meliputi dia. Ayat 17 dikatakan di sini, saudaraku. Ayat 17. Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi kuasa ilahi. Aku melihat dia, guru besar Tuhan. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadah yang satu ke rumah ibadah yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara, dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus pun ditumpahkan, aku ada di situ. Aku setuju dengan pembunuhan Stefanus itu. Tuhan berkata, pergi, aku menguatkan engkau, aku meneguhkan engkau. Inilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana dia melanjutkan perjalanannya, bagaimana dia melanjutkan pelayanannya. Mari kita, saudara, karena kitab Yohanes pasal 10 berkata, domba-dombaku mengenal aku, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengar suaraku. Kita bisa dalam doa pagi kita ini, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Apa kehendak Tuhan untuk usaha kita? Apa kehendak Tuhan untuk masa depan kita? Olehnya, saudaraku, mari kita duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, latih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan, maka kita akan berhasil. Kalau Paulus tetap di situ, maka orang itu sudah menyala-nyala, mereka sudah emosi, mereka bisa membunuh Paulus. Tapi Roh Tuhan berkata, ayo lekas kau pergi dari sini. Sebab mereka tidak mendengar kesaksianmu. Pada saat itu mereka tidak mendengarkan kesaksian Paulus, tapi
Ketika Paulus pergi dari situ, ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang bekerja di Yerusalem itu ketika mereka ada di situ. Dan ketika Roh Kudus bekerja, saudara, firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan hal-hal yang telah kusampaikan kepadamu. Nah, saudaraku, ada orang-orang dalam pelayanan saya sudah lama, sudah lama. Saya pernah bersaksi sama dia, nggak mau dia, saudara. Saya datang ke rumahnya, dia begitu kesal, dia nggak suka, dia buang sepatu saya. Sepatu saya dia buang sebelah. Kemudian saya pulang dari rumah itu, saya sudah bersaksi, mereka tidak dengar. Saya mau pulang. Saya mau pulang tentu mau pakai sepatu. Sepatu saya tidak ada sebelah. Saya tanya di mana sepatu saya, di mana sepatu saya, nggak ada. Sehingga saya pulang, saya bawa. Saya tidak membawa sepatu saya sebelah itu, karena sayangnya kalau saya bawa nggak ada artinya. Tapi kalau nanti di situ bisa dipakai, siapapun bisa memakai atau dikembalikan kepada saya. Kemudian saya pulang, kira-kira setahun lebih, hampir 2 tahun kemudian, dia datang. Saya sudah lupa dengan dia. Dia datang, dia bilang, Ida, kamu masih ingat saya? Saya juga lupa ingat karena banyak jiwa-jiwa yang saya layani. Siapa ya, saya bilang. Disebut namanya. Yang itu yang di Pelita 4. Oh, saya bilang, sepatumu ada di rumah ya. Aku sangat benci sama waktu itu. Sepatumu sampai sekarang ada di rumah. Waduh, sepatu saya ada di rumah sampai 1 tahun lebih disimpan. Yang mau saya saksikan apa? Pada waktu kita bersaksi, belum tentu semua langsung menerima kita. Bahkan ada yang berbuat jahat kepada kita pada saat itu. Tapi Roh Allah bekerja. Roh Tuhan mengingatkan perkataan-perkataan kita itu kepadanya. Roh Tuhan menghidupkan dalam hatinya. Ingatlah saudara, setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini ada kekurangannya, ada kebutuhannya, ada masalahnya. Tidak ada manusia yang ada di bawah kolong langit ini sempurna tanpa masalah. Satu saat dia nanti akan menghadapi yang namanya masalah. Mau orang hebat, orang pintar, yang kita anggap apalah dia, selalu ada bertemu, ada titik tidak mampu dia akan hal itu. Dan pada waktu itu dia akan berseru kepada Tuhan. Dia akan tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Dan ketika mulai dia berkata, ketika dia tidak mampu itu Tuhan, maka Roh Tuhan akan mengingatkan apa yang kita ucapkan tadi. Jadi pada saat ini yang saya maksudkan adalah jangan jenuh-jenuh bersaksi, jangan jenuh-jenuh menyampaikan firman Tuhan kepada yang lain. Waktunya sudah sangat dekat. Ada begitu banyak pada saat ini akses yang bisa kita pakai. Dengan handphone yang ada di tanganmu, saudara yang kasih, engkau bisa menyaksikan Yesus kepada yang lain. Biarlah setiap makhluk dan setiap orang percaya kepada Tuhan, membuka hati kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena Matius 24 berkata, saudara yang kasih, Injil Kerajaan Allah itu akan disebarluaskan ke seluruh dunia. Maka tibalah waktunya Yesus datang. Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Ini pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami membaca firman-Mu bagaimana Paulus menyaksikan perjumpaannya dengan Engkau. Dan begitu banyak orang-orang yang mengenal bagaimana kehidupan Paulus itu sebelum dia percaya kepadamu. Dan setelah dia, Tuhan membuka hati kepada Tuhan, Engkau jumpai dia. Demikian juga dia menyala-nyala, giat untuk menyaksikan Engkau ya Tuhan. Sehingga kehidupan Paulus kehidupan yang sungguh sangat berguna. Kehidupan Paulus kehidupan yang sungguh sangat diberkati, memberkati. Memang demikianlah harusnya bagi kami. Karena Engkau berkata ya Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, memberkati banyak orang. Berkati kami pada saat ini. Berikan kami Roh-Mu yang kudus. Untuk kami Tuhan memiliki keberanian. Kasih itulah yang memampukan kami
Kasih itulah yang menguatkan kami. Sekalipun ada tantangan, beban masalah hidup, tapi kasih yang daripada Yesus memberikan kami kemampuan dan kesanggupan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita tadi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan peduli bagi kita semua yang berdoa. Pasti itu Tuhan bedakan, itu adalah janji Tuhan.
Tapi marilah kita berdoa kepada yang lain. Sebab ketika kita berdoa kepada teman, keluarga, sahabat, masyarakat Indonesia, maka Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Dengan kasih kita naikkan doa kita, saudara, bagi mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan, saudaraku, segala obat-obat kebutuhan mereka, orang tua mereka yang sedang sakit, di mana mata pencaharian mereka berkurang atau bahkan tidak ada. Kita doakan supaya terbukalah jalan bagi seluruh keluarga kita, teman sahabat kita, kenalan kita, warga, lingkungan kita, bahkan masyarakat Indonesia. Saya percaya, saudaraku, Tuhan berkata kepada Israel, terlalu kecil engkau menjadi hamba bagiku, hanya Israel saja. Tapi aku akan membangkitkan engkau bagi bangsa-bangsa. Jadi jangan batasi diri kita hanya untuk keluarga kita. Tapi marilah kita berdoa kepada yang lain, supaya tangan Tuhan bekerja memberkati kita, tangan Tuhan memberkati teman-teman, sahabat kita, keluarga kita, warga kita seluruhnya. Kita doakan bangsa kita ini, saudaraku. Kita doakan seluruh keluarga kita. Jangkaulah mereka semua. Jangkaulah bangsa kita ini lewat doa kita. Orang-orang sakit, kita doakan mereka. Orang-orang yang pengangguran pada saat ini, orang-orang yang belum tikar usahanya, kita doakan supaya semuanya, saudaraku, dikontrol oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tangan Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya. Dan kita doakan pemerintahan kita tidak gampang, saudaraku, dalam melakukan setiap keputusan-keputusan ini. Kita melihat ketika dilarang oleh polisi, saudaraku, orang yang berdagang sampai malam, mereka berkata, ya saya mau untuk berhenti tidak berdagang. Tetapi siapa yang memberikan kebutuhan saya? Polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Berilah yang menjadi makanan anak saya. Nah, masyarakat membutuhkan polisi, aparat sudah menjalankan tugasnya. Biarlah tangan Tuhan bekerja untuk memberkati bangsa kita ini. Belas kasihan Tuhan memenuhkan hati kita. Saudara, nanti saudara pergi bekerja, saudara lihat masyarakat sekeliling saudara. Biarlah hati kita tergerak oleh belas kasihan. Doakan mereka, saudara, doakan mereka. Tuhan melihat setiap hati itu. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran bagi kita. Dan Tuhan akan memberkati bangsa kita, memberkati negeri kita, memulihkan dan memberkati secara pribadi kita. Oleh sebab itu mari kita langsung berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu kami sekarang berdoa, ya Tuhan. Kami bela keluarga kami, teman sahabat kami, lingkungan kami, bahkan yang ada di sekitar kami, perumahan kami, Tuhan. Yang kami lihat mereka sedang terpapar, yang kami lihat juga mereka, Tuhan, sedang dirumahkan oleh karena perusahaan mereka mengalami penurunan pada saat ini dan kondisi ini. Banyak di antara saudara-saudara sekeliling kami, Tuhan, yang sungguh sangat membutuhkan makan minum mereka, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Tuhanlah menolong mereka, Tuhanlah memberkati mereka, Tuhanlah membuka jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, Tuhan, Engkau berkatilah, teguhkanlah bangsa kami ini dan mulai kami serentak berjaga-jaga bersama-sama untuk bisa melakukan peraturan-peraturan yang dikatakan oleh pemerintahan kami, sehingga kondisi keadaan bangsa kami ini segera membaik. Kami berdoa, ya Tuhan, berkatilah perusahaan-perusahaan, sekalipun jam beroperasi daripada pedagang-pedagang kaki lima, bahkan juga mal atau, ya Tuhan, tempat-tempat perusahaan pada saat ini sangat dibatasi. Tapi biarlah Tuhan, waktu-waktu yang sedikit itu bisa Tuhan menghasilkan, bisa Tuhan mencukupi segala apa yang dibutuhkan. Sekalipun kami harus ngerem segala kebutuhan kami, mungkin kami tidak seperti biasanya, Tuhan, dengan segala kebutuhan kami harus kami perkecil, ya Tuhan. Namun biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan, menguatkan hati seluruh masyarakat. Kami berdoa, cukupkanlah, kami berdoa, sanggupkanlah seluruh masyarakat kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa, berkatilah pemerintahan kami, kasih-Mu limpah bagi mereka untuk terus memperhatikan masyarakat ini, Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, berkat Tuhan turun, segala kebutuhan-kebutuhan anak sekolah yang sudah mulai sekolah pada saat ini, Tuhan, setelah melakukan libur panjang, Tuhan memberkati pendaftaran, uang-uang pembangunan, uang-uang sekolah, uang-uang seragam. Tuhan berkati, mampukan keluarga-keluarga untuk mencukupi itu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan, Engkau Tuhan telah memberkati untuk daring, kuota Tuhan,
Berkati mereka semua. Berkatilah para guru, berkatilah para aparat kami ya Tuhan. Kasih-Mu limpah bagi mereka, berkat-Mu turun bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir bagi mereka semuanya. Pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa, kami terus mengulurkan tangan kami kepada mereka. Berkati dari Bapak Presiden kami ya Tuhan, aparat negara kami sampai terendah Tuhan, Engkau berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga Tuhanku, seluruhnya para medis kami Tuhan, Engkau berkati. Vaksinasi di bangsa kami Tuhan, Engkau berkati semua segera dikerjakan dengan baik. Baik dari pihak masyarakat semuanya untuk mau bersegera divaksin. Demikian juga persediaan vaksin Tuhanku, semua tercukupkan dalam nama Yesus. Bahkan yang mengerjakannya juga dikuatkan, disambungkan oleh Tuhan, sehingga bangsa kami ini segera menyelesaikan vaksinasi ini dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Perekonomian kami juga diberkati oleh Tuhan, keamanan juga diberkati oleh Tuhan. Tidak ada teriakan-teriakan pemberontakan dalam nama Yesus, tapi ada damai dan sejahtera, ada kemuliaan Tuhan, ada kasih Tuhan. Dengan kondisi ini bangsa kami semakin belajar untuk meredam amarah ya Tuhan, untuk Tuhan belajar merendahkan diri, untuk belajar patuh dan taat kepada pemerintah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini mari berdoa untuk keluarga-Mu saudara, untuk kehidupan-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan, aku berdoa kepada-Mu, berkati saudara-saudara-Mu yang berdoa pada saat ini. Tuhan, mereka yang punya kerinduan, kebutuhan akan apa yang mereka doakan pada saat ini, aku mengulurkan tangan-Ku ya Tuhan. Berkatilah mereka secara khusus yang sakit, yang lemah, yang terpapar, yang isolasi mandiri. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pada saat ini. Pulihkan, sembuhkan. Berdoa pada saat ini Tuhan untuk Pak Rickson, segala ya Tuhan yang sedang ada di rumah sakit Sintanala, sembuhkanlah pada saat ini. Kuasa binur Yesus menyembuhkannya. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya pada saat ini. Kuasa mujizat Tuhan terjadilah. Bangkitkanlah, pulihkanlah paru-parunya, pulihkan pernapasannya, pulihkan batuk-batuknya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sempurna pertolongan-Mu ya Tuhan, normal kehidupannya ya Tuhan, normal kesehatannya Tuhan, sempurna pada saat ini. Kuasa binur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Mereka yang bekerja hari ini Engkau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan Engkau berkati, lipat gandakan ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi mereka, atas setiap doa-doa mereka Engkau Tuhan Kristus menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, menguatkan, menolong dan menghiburkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami angkat hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri doa kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur kunaikkan kepada-Mu. Allah puji, hormat juga syukur kunaikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, senang hidupku segala puji syukur. Segala puji, hormat juga syukur kunaikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, senang hidupku bagimu, senang hidupku, senang hidupku bagimu. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan menyapa saudara. Tuhan berkati.
memberkati. Haleluya. Selamat beraktivitas. Kemenangan menjadi milik kita. Amin.